Yet it is not this day. Awal baru perjuangan kelompok Spartacus dimulai sejak kematian dari Legatus. Jumlah mereka bertambah begitu banyaknya. Kali ini, lawan mereka adalah seorang praetor baru dari Roma yang menggantikan Legatus. Dia bernama Cosinius. Keganasan kelompok Spartacus membuat Cosinius dan wakilnya menjadi terdesak. Dengan terpaksa, mereka akhirnya melarikan diri. Ketika mereka kembali di kediaman mereka, Senator Metellus langsung menanyakan bagaimana hal ini terus terjadi. Kekalahan demi kekalahan selalu mereka terima saat berhadapan dengan Spartacus. Dan ini adalah luka besar bagi bangsa Romawi. Bagaimana mungkin sekelompok budak terus menyusahkan bangsa mereka. Akan tetapi, Cosinius memberikan alasannya. Sepertinya orang-orang di Senat menganggap remeh jumlah kelompok Spartacus. Sejak kekalahan Legatus di Vesuvius, kelompok Spartacus menyerang daerah tambang dan membebaskan semua budak di sana. Tidak hanya itu, kemenangan demi kemenangan yang didapat Spartacus membuat namanya menjadi legenda. Banyak budak di seluruh negeri membelot tuannya dan akhirnya bergabung dengan Spartacus, membuat jumlah mereka bertambah banyak, menjadi ribuan. Lalu, Cosinius meminta pasukan baru untuk melawan Spartacus. Akan tetapi, senator memberitahunya, pasukan baru membutuhkan jumlah uang yang sangat banyak dan beberapa petinggi di Roma sedang berperang dengan wilayah lainnya, membuat pasukan mereka saat ini menipis dan senat tidak punya orang ataupun uang untuk membentuk pasukan. Akan tetapi, Cosinius memberitahunya ada satu orang yang bisa mendanai semua ini dari dompetnya sendiri. Meskipun senator berharap dapat menghindari keterlibatan orang ini, namun dia tidak mempunyai pilihan lain. Sampai akhirnya senator memutuskan dia akan menemui Marcus Licinius Crassus dan memohon agar dia menghancurkan Spartacus beserta orang-orangnya. Di kediaman orang terkaya di Roma, Crassus sedang berlatih pedang dengan salah satu budaknya. Crassus selalu meminta anaknya, Tiberius, untuk menonton saat dia sedang berlatih. Sampai kemudian, Apologies, Dominus. I lose myself in the heat of contest. namun Crassus tidak mempermasalahkannya. Dia berbeda dengan kebanyakan orang. Crassus dipenuhi dengan teka-teki. Dia juga ahli dalam strategi. Dan saat ini, senator tiba di tempatnya. The rumors prove true, Crassus. Take instruction from a slave. Akan tetapi, Crassus memberitahunya, budak itu bernama Hilarus. Dia sudah bertahun-tahun menjadi juara di arena. Dan Crassus membelinya dengan uang yang sangat mahal, dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuannya tentang pertarungan. Sampai akhirnya, senator memberitahukan niatnya datang menemuinya. Dia menceritakan bagaimana Cosinius mengalami masalah tak terduga dalam mengatasi Spartacus. Dan saat ini, Cosinius membutuhkan bala bantuan berupa pasukan. Namun, senat sedang tidak mempunyai uang untuk mendanainya. Their asses must be sore from the ramming Spartacus has given to come begging to me. Senator mengutarakan Crassus akan mendapat balasannya jika dia membantu mereka. Crassus akan diberikan kekuasaan. Akan tetapi, tentu saja kekuasaannya berada di bawah Cosinius. Tiberius tampak tidak menyukainya. Namun, Crassus berpendapat lain. Dia menyetujuinya. Their terms are agreeable. I will dispatch message to them immediately. Akan tetapi, Crassus memberitahukan senator,
dia yang akan mengirimkan anak buahnya untuk memastikan pesannya sampai di tujuan. Saat senator pergi dari tempatnya, Tiberius langsung menjadi penasaran, tidak mengerti mengapa ayahnya setuju mau mengabdi di bawah kekuasaan Kosinius. Crassus hanya memberikan jawaban sederhana, Spartacus harus mati, semuanya untuk kejayaan Roma, lalu pergi meninggalkannya. Spartacus mendirikan kemah di suatu lembah dengan jumlah pengikutnya yang sekarang sangat banyak. Tempat ini menjadi seperti kota. Agron dan Crixus menjadi salah satu pimpinannya, namun tidak dengan Gannicus. Padahal Spartacus telah memintanya untuk mengambil haknya menjadi seorang pemimpin, berada di sampingnya. Gannicus petarung yang luar biasa. Akan tetapi, bagi Gannicus, dia bukanlah seorang pemimpin dan tak ingin menjadi orang itu. There are many that already look to you as such. A greater number still would follow you in battle. Gannicus sekali lagi memberikan alasannya. Dia tidak ingin berada dalam posisi yang lebih tinggi dari para saudaranya dan dianggap lebih hebat dari yang lainnya. Seperti halnya dengan Spartacus, karena banyak orang mulai menganggapnya seperti dewa. I do not wish it. Yes, it is so. Sampai akhirnya Gannicus memutuskan dia akan menjadi prajurit biasa yang bisa minum dan bercinta semaunya. Di kediaman Crassus, istrinya mengetahui sebentar lagi suaminya akan berangkat dengan pasukannya melawan Spartacus. Dan saat ini dia ingin tahu apakah Tiberius akan mendapatkan posisi yang penting di sebelahnya. Namun Crassus memberitahunya kemungkinan Tiberius akan menjadi prajurit biasa karena Yet he falls from target in strategy and discerning mind. Then lend instruction. Crassus adalah orang yang penuh dengan teka-teki. Keputusannya selalu diperhitungkannya dengan matang. Ketika istrinya mengetahui malam ini Crassus akan bekerja sampai malam hari, dia menawarkan untuk membawakannya makanan. Namun Crassus menolaknya dengan alasan pelayan setianya, Kore, akan memenuhi kebutuhannya. Of course. Your bed awaits, if you find want of it. Spartacus meminta orang kepercayaannya untuk melatih pengikutnya yang baru. Dan saat ini Spartacus melihat orang yang mencurigakan. Dia mengikutinya sampai kemudian Spartacus melihat seseorang tengah menyembelih seekor kuda. You've killed a horse. Lower fucking voice. Orang ini bernama Diotimus dan Spartacus menanyakannya siapa yang memberinya izin karena seekor kuda sangat berharga dalam peperangan. Akan tetapi Diotimus yang tidak tahu orang yang berdiri di hadapannya adalah Spartacus. Dia menceritakan kuda ini sudah terluka parah ketika dipakai melawan pasukan Romawi dan sebenarnya dia ingin meminta izin kepada orang hebat yang ada di atas bukit. Namun sepertinya Raja Spartacus terlalu sibuk mengenai perang sampai dia tidak memperhatikan masalah yang ada di sekitar sini. Sampai akhirnya Spartacus menyadari maksud dari Diotimus ketika dia melihat banyak pengikutnya yang kelaparan. Sebentar lagi musim dingin akan segera tiba. Akan tetapi belum sempat menyelesaikan omongannya, tiba-tiba Spartacus! You are Spartacus. Apologies, I Still don't... tongue. And while I draw breath, you have freedom to speak your heart. Dan ternyata alasan Crixus memanggil Spartacus adalah pengintai mereka melihat sekelompok kecil pasukan Romawi mendekati wilayah mereka. Saat ini Naeva menjadi umpan. Who is with you? Death. Spartacus dengan teman kepercayaannya segera keluar dari balik persembunyiannya, menghabisi pasukan Romawi di hadapan mereka.